Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri sebuah ilmu yang menjadi salah satu idaman dari kebanyakan orang, terutama generasi muda. Sebuah ilmu yang menjadi andalan untuk bekal atau untuk membela diri, yaitu ilmu kebatinan. Bagi yang berminat menguasai ilmu nan, terkadang telah melakukan berbagai upaya namun juga belum menguasainya. Sesungguhnya hal itu terjadi karena belum mengetahui rahasia yang sesungguhnya. Maka dalam kesempatan ini kita akan mengangkat tema tentang rahasia menguasai ilmu kebatinan. Secara umum, ilmu kebatinan biasanya selalu identik dengan kekuatan-kekuatan magis yang diawali dengan mantra-mantra, diawali dengan bacaan-bacaan tertentu atau doa-doa tertentu yang menghasilkan atau mendatangkan kekuatan gaib yang biasa disebut dengan ilmu kebatinan atau ilmu kanuragan atau juga ilmu kesaktian. Sesungguhnya untuk menguasai ilmu kebatinan tidak cukup hanya dengan bacaan mantra-mantra, tidak cukup dengan bacaan-bacaan tertentu. Hal ini banyak terbukti. Banyak orang-orang yang menghafal berbagai macam bacaan-bacaan, banyak orang yang menghafal berbagai macam mantra-mantra, namun mantra yang mereka baca tidak dapat mendatangkan atau menghadirkan sebuah kekuatan gaib. Mungkin hal ini banyak dialami oleh orang-orang yang mendalami dunia kebatinan, orang-orang yang mendalami dunia kanuragan. Disinilah kita akan membuka rahasia yang sesungguhnya untuk menguasai ilmu kebatinan itu sendiri. Simak hingga akhir penyampaian ini sehingga menemukan rahasia yang sesungguhnya. Untuk menguasai ilmu kebatinan jenis apapun, ada beberapa syarat yang harus diketahui. Tetapi sebelumnya, untuk memahami apa hakikat ilmu kebatinan, kita seharusnya mengetahui lebih dulu apa sesungguhnya ilmu kebatinan itu sendiri. Ilmu kebatinan adalah kekuatan supranatural yang muncul dari dalam diri, yang juga disebut dengan ilmu kesaktian. Yang murni adalah ilmu kebatinan yang tidak mengandalkan kekuatan makhluk lain dan murni muncul dari dalam diri sendiri. Terkadang ada orang yang beranggapan bahwa makhluk lain lebih memiliki kekuatan-kekuatan gaib, sehingga ada orang-orang yang melakukan hal-hal tertentu untuk mendapatkan kekuatan gaib yang diharapkan dari golongan makhluk lain seperti jin. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surat Al-An'am ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-40. Di dalam surat Al-An'am dijelaskan ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada para pembesar kerajaannya dengan berkata, "Siapa yang sanggup membawakan singgasana Ratu Balqis kepadaku?" Kemudian pada ayat yang ke-39, Ifrit dari golongan jin menunjuk tangan
hamba akan mampu membawanya kepada Tuhan sebelum Tuhan berdiri. Kemudian pada ayat yang ke-40 sangat tegas dijelaskan di dalamnya, di mana seseorang manusia yang alim, yang memiliki ilmu pengetahuan berkata, aku akan membawakannya kepadamu sebelum matamu berkedip. Dalam ayat di atas sangat jelas bahwa manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna ketika ia mengetahui dan membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan merupakan kunci keselamatan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan, barang siapa yang ingin selamat di dunia dengan ilmu, dan barang siapa ingin selamat di akhirat harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin selamat keduanya harus dengan ilmu. Dalam ayat di atas sangat jelas bahwa manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna ketika ia mengetahui dan membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan. Dari kisah tersebut kita telah mendapatkan sebuah rahasia dari ilmu kebatinan itu sendiri, yaitu ilmu pengetahuan. Baik ilmu pengetahuan umum yang mendatangkan pemahaman, yang memberikan petunjuk, yang memberikan sebuah pengetahuan. Sebagian orang berpendapat bahwa ilmu kebatinan adalah hal gaib yang tidak bisa dikaji secara ilmiah. Sesungguhnya seluruh ilmu bisa dikaji secara ilmiah kecuali zat Tuhan yang maha halus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, di mana Allah tidak semisal dengan apapun jua, sehingga tidak bisa dikaji secara ilmiah. Dari kisah di atas kita telah menemukan suatu rahasia ilmu kebatinan. Kita telah tahu sekilas tentang rahasia ilmu kesaktian. Selanjutnya, rahasia yang kedua untuk menguasai ilmu kebatinan adalah mengenali dan menggali potensi diri. Manusia yang dilengkapi dengan berbagai karakter, berbagai sifat. Ada yang sifat penakut, ada sifat pemberani, ada sifat panas, dan ada sifat dingin. Maka kita harus mengenali dengan ilmu pengetahuan yang memberikan pemahaman potensi apa yang kita miliki. Pengetahuan yang memberikan pemahaman, pemahaman yang melahirkan keyakinan. Dan keyakinan inilah salah satu kunci utama untuk menguasai ilmu kebatinan itu sendiri. Keyakinan merupakan titik awal dari setiap ilmu kesaktian. Ilmu kesaktian tidak akan makbul, ilmu kesaktian tidak akan jadi tanpa didasari dengan keyakinan yang kokoh di dalam diri. Keyakinan dan kepercayaan diri menjadi salah satu kunci dasar yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mantra hanyalah salah satu yang bertujuan untuk mendatangkan keyakinan diri yang harus berawal dari pengetahuan yang benar. Selanjutnya, yang menjadi kunci utama dalam menguasai ilmu kebatinan adalah keyakinan yang sempurna. Kalau kita yakin kepada Tuhan, sebagaimana ungkapan filsafat di Minangkabau yang mengatakan alimu maruih pendeka buluh. Artinya ilmu pengetahuan tanpa digantungkan kepada yang maha memiliki ilmu
maka ilmu itu tidak dapat dipastikan secara kadim atau secara pasti. Hakikat yang menjadi kunci ilmu kebatinan yang sesungguhnya adalah izin dan pertolongan Allah. Untuk itu, supaya menguasai ilmu kebatinan yang sesungguhnya, harus selalu mendekatkan diri kepada Allah yang maha memiliki kebatinan itu sendiri. Banyak generasi muda yang mempelajari ilmu kebatinan yang akhirnya patah semangat karena tidak menemukan apa yang mereka cari, padahal mereka belum menemukan rahasia yang sesungguhnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, untuk menguasai ilmu kebatinan yang sesungguhnya, yaitu ilmu kebatinan yang dapat menjadi pelindung, yaitu kebatinan yang hakiki, maka ada 4 syarat yang harus dijadikan kunci utama untuk menguasai ilmu kebatinan. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang dipahami. Yang kedua, mengetahui potensi diri. Dan yang ketiga, memiliki keyakinan yang kokoh dari pemahaman yang benar. Dan yang terakhir, yang menjadi kunci dari segala kunci, yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah yang maha memiliki kebatinan itu sendiri. Itulah sekilas penjelasan tentang rahasia ilmu kebatinan yang juga bagian penting dari Silek. Semoga penjelasan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua dan bagi orang-orang yang benar-benar mencari hakikat ilmu kebatinan yang sesungguhnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.